Lalu kemudian kereta cepat ini oleh oposisi, oleh kadrun dibilang proyek mangkrak, proyek mubazir. Bahkan ekonom Faisal Basri mengatakan bahwa sampai kiamat pun proyek ini nggak akan balik modal. Yaitu kata dia. Karena apa? Karena mereka berpikirnya bahwa ini adalah proses perdagangan seperti perdagangan pada umumnya. Kita tanam modal, kemudian kita jual dengan dia dijual seadanya seperti itu. Ini kan nggak seperti itu. Ada proses-proses yang lain, ada investasi, kemudian ada, ya kalau boleh dibilang ini bisnis kelas atas. Kalau Kadru sih memang nggak nyampe levelnya ke sana. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan segera beroperasi dan gratis. Kadrun boleh nih kalau mau ikutan, kalau nggak malu. Ya, jadi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang selama ini dinyinyirin oleh oposisi, selalu dinyinyirin oleh para kadrun, pada akhirnya akan segera dioperasikan pada bulan Agustus mendatang. Nah, kalau kita menengok di flashback ke beberapa tahun belakangan, kita lihat dulu sejarahnya. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini sebetulnya kan memang dulu digagas pada saat Presiden SBY. Dulu awalnya ini kereta cepat itu bukan dari Jakarta ke Bandung, tapi dari Jakarta ke Surabaya dengan jarak tempuh sekitar lebih dari 700 km. Nah, ini yang kemudian pada saat Presiden SBY dulu ini melakukan kerjasama dengan perusahaan Jepang yang kemudian melakukan studi kelayakan. Perusahaan Jepang ini bekerja sama dengan Bappenas untuk melakukan studi apakah ini nanti bisa dilakukan atau bagaimana, kemudian bagaimana pembebasan lahan dan sebagainya dikerjasama dengan perusahaan Jepang. Lalu setelah ada studi kelayakan itu, pada akhirnya juga mangkrak seperti biasa. Hanya melakukan studi aja, tapi nggak ada kelanjutannya. Nah, kemudian di era Presiden Jokowi, mulai dari tahun 2015, proyek ini kemudian mencoba untuk digagas lagi. Dengan berbagai pertimbangan dan sebagainya, akhirnya diputuskan untuk diputuskan untuk bertahap. Pada awalnya ya sudah Jakarta-Bandung dulu dengan jarak sekitar 140 km. Nah, di tahun 2016 itulah kemudian Presiden Jokowi melakukan groundbreaking dan memulai proyek ini. Tapi dulu pada awalnya kan studi kelayakan ini dengan perusahaan Jepang, tapi pada akhirnya sekarang bekerja sama dengan perusahaan Cina. Nah, itulah yang kemudian membuat kadrun pada kepanasan. Pokoknya kadrun, oposisi, kalau kita apa-apa berhubungan dengan Cina, bekerja sama dengan negara Cina, itu selalu kepanasan. Dibilang antek Cina, kemudian ini hutang dari Cina, kemudian dibilang kita ini jadi jongosnya Cina, PKI, komunis, dan lain sebagainya. Itulah selalu narasi yang mereka gaungkan. Nah, kenapa kok Indonesia ini memilih Cina daripada Jepang? Padahal Jepang ini memberikan dana pinjaman, ini kan bunganya lebih ringan. Nah, kalau kita melihat dana awalnya dulu, pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini kan dana awalnya kan sekitar 8 miliar dolar US dollar. Tapi pada akhirnya membengkak menjadi 8 miliar US dollar. Perusahaan Jepang ini akan memberikan pinjaman dengan jangka waktu pinjaman ini selama 40 tahun dengan bunga sebesar 0,5% per tahun. Tapi Cina ini kemudian memberikan jangka waktu yang lebih panjang, 50 tahun, tapi bunganya lebih besar, sebesar 2% per tahun. Nah, dengan bunga sekitar selisih 1,5% per tahun, kenapa Indonesia ini memilih Cina, bukan Jepang? Karena Jepang ini pelit. Pelitnya apa? Mereka nggak mau transfer teknologi, nggak mau transfer ilmu kepada sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Sementara Cina
mereka tanpa jaminan apa-apa dari pemerintah akan mentransfer teknologi, mentransfer ilmu kepada tenaga kerja atau sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Itu yang menjadi nilai lebih, meskipun selisih bunga 1,5%, tapi ilmu yang kita dapat, transfer teknologi yang kita dapat, nilainya nggak sebanding dengan itu. Daripada Jepang yang memberikan bunga sebesar 0,5%, tapi ilmunya di PDW, kita nggak mendapatkan apa-apa. Jadi kita lebih memilih Jepang. Pilih mana? Kalau Kak Jul sih milih yang lebih murah. Lalu kemudian, kereta cepat ini, oleh oposisi, oleh kadrun dibilang proyek mangkrak, proyek mubazir. Bahkan ekonom Faisal Basri mengatakan bahwa sampai kiamat pun proyek ini nggak akan balik modal. Yaitu kata dia. Karena apa? Karena mereka berpikirnya bahwa ini adalah proses perdagangan seperti perdagangan pada umumnya. Kita tanam modal, kemudian kita jual dengan dia dijual seadanya seperti itu. Ini kan nggak seperti itu. Ada proses-proses yang lain, ada investasi, kemudian ada, ya kalau boleh dibilang ini bisnis kelas atas. Kalau Kadru sih memang nggak nyampe levelnya ke sana. Nah, dulu ketika awal tahun 2016, ketika Presiden Jokowi baru meresmikan ini, groundbreaking proyek ini kan ditargetkan selesai pada tahun 2019. Tapi karena ada pandemi COVID, pada akhirnya proyek ini molor. Itulah mungkin yang membuat Kadrun merasa ini kayaknya nggak mungkin, ini kayaknya abal-abal nih, mangkrak nih. Pada kenyataannya sekarang, tanggal 22 Juni, kita lihat Pak Luhut, kemudian juga dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, beserta dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya, melakukan uji coba. Kereta ini punya kecepatan 355 km per jam. Bayangkan, secepat itu. Jadi kalau misalkan dulu ketika naik kereta dari Jakarta menuju Bandung atau sebaliknya, ini ditempuh dalam waktu 2 jam lebih. Sekarang bisa sampai 45 menit, hanya 45 menit. Nah, keunggulannya apa? Ketika ada warga Bandung yang bekerja di Jakarta, biasanya mereka pulang seminggu sekali, katakanlah ketika weekend, ketika hari Jumat, kemudian mereka pulang, Jumat sore atau Jumat malam, mereka pulang, lalu kemudian mereka balik lagi hari Minggu malam, balik lagi ke Jakarta. Nah, sekarang waktu di rumah ini bisa lebih panjang. Misalkan mereka hari Senin sampai Jumat bekerja di Jakarta, rumahnya di Bandung. Hari Jumat sore atau Jumat malam pulang ke Bandung. Jarak tempuh kan 45 menit nih. Nah, mereka nggak perlu buru-buru balik pada hari Minggu malamnya. Bisa Senin pagi, jam 5 atau jam 6, tergantung jadwal kereta. Mungkin biasanya ada sekitar jam 5 atau setengah 5. Itu mereka bisa balik lagi ke Jakarta. Nyampe di Jakarta belum jam 7. Masih ada persiapan untuk bekerja dan lain sebagainya. Itulah kelebihannya. Atau mungkin mereka bisa pulang pergi bolak-balik. Tapi kendalanya berarti ongkos, ya kan? Cuman waktu yang dibutuhkan ini sangat singkat, hanya 45 menit. Nah, kereta ini pun pada akhirnya akan segera diresmikan pengoperasiannya. Pada tanggal 18 Agustus 2023, kurang dari 2 bulan lagi, Presiden Jokowi akan meresmikan ini 1 hari setelah ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78. 18 Agustus 2023 akan diresmikan pengoperasiannya dan akan diberlakukan tiket gratis selama 90 hari atau selama 3 bulan. Jadi siapapun yang ingin mencoba untuk naik kereta ini, silahkan. Silakan berburu tiketnya, karena akan ada sekitar 500 penumpang yang akan ditampung oleh kereta cepat ini. Jadi selama 3 bulan, masyarakat dari kalangan manapun bisa untuk mencoba kereta ini gratis selama 3 bulan. Nah, setelah itu baru nanti mungkin tiketnya sekitar antara 300 ribuan per sekali perjalanan. Nah, inilah. Jadi setelah proyek ini kemudian dianggap sebagai proyek mubazir, dianggap sebagai proyek abal-abal, kemudian adalah proyek merangkak dan sebagainya. Bahkan seorang ekonom mengatakan ini nggak akan balik modal sampai kiamat. Kenyataannya sekarang ini terrealisasi. Kita sudah punya ini. Bahkan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengatakan bahwa selanjutnya, kalau ini sudah selesai beroperasi, akan mulai proyek pembangunan tahap kedua yang rencananya akan dilakukan dari Jakarta menuju Solo sampai dengan Surabaya yang digagas awal dulu sekitar lebih dari 700 km. Ini kan luar biasa. Kita Indonesia ini punya kereta cepat dan satu-satunya di Asia Tenggara. Kita satu-satunya di Asia Tenggara. Indonesia punya kereta cepat. Ini kan luar biasa. Dan satu-satunya yang terjadi ini hanya di era Presiden Jokowi. Inilah yang kemudian membuat kadrun semakin menggelinjang kepanasan, semakin kelonjotan, semakin nyinyir, dan semakin kehabisan ide untuk menyerang Presiden Jokowi. Dan sekali lagi, untuk kalian para kadrun yang selama ini nyinyir, oposisi dan ekonom-ekonom yang nyinyir, kalau misalkan mau ikutan naik secara gratis, boleh, mumpung gratis. Kalau nggak malu. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.